Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, Suster Romo, selamat malam. Apa kabar? Baik-baik ya. Selamat Natal masih berlaku ya. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, kita mendengarkan bacaan Injil yang dibacakan juga pada persis sama ya, pada hari Natal pagi. Firman Allah menjadi manusia dan seterusnya. Kalau kita ingat-ingat cerita-cerita tentang Natal, itu cerita-cerita berisi sukacita atau kesedihan? Lebih banyak sukacita atau kesedihan? Gembala bersukacita ya setelah mendapat berita dari malaikat. Malaikat-malaikat juga memuji Allah. Kisah-kisah penuh dengan sukacita Natal, maka kita juga bersukacita. Tetapi ada enggak yang membuat kita sebenarnya juga sedih dari cerita tentang Natal itu dan membawa pesan untuk kita? Yang bisa jawab dapat sepeda. Ada nggak cerita Natal, masa yang membuat kita, waduh, sedih juga malam itu ya? Ada nggak? Ya? Perjuangan untuk mencari tempat, perjuangan itu buat kita sedih atau buat kita bangga? Nah, hampir benar, belum lulus betul. Memang betul ya, perjuangan. Maria dan Yosef kan harus jalan jauh ya, dari Nazaret menuju ke Bethlehem, perjuangan ya. Ya, bisa juga ada sedihnya ya, tapi perjuangan sebenarnya lebih membuat kita bangga. Tak? Yang membuat kita sedih masih sudah hampir itu ya. Nanti juga ada dalam bacaan Injil hari ini. Gemanya katakan demikian, yaitu ternyata yang sudah berjuang ini pada malam itu tidak ada tempat untuk mereka ya. Itu kan yang buat kita agak sedih juga ya. Sudah berjuang, berjalan, Maria sudah mengandung Yesus ya, membawa Yesus, tetapi tidak ada tempat bagi mereka. Kan begitu dalam cerita malam Natal itu ya. Sehingga dibaringkan di palungan ya, karena tidak ada tempat bagi mereka ya. Yusuf dan Maria. Ada Yesus enggak di situ? Ada ya, sudah dikandung oleh Maria ya. Jadi yang tidak dapat tempat malam itu adalah Yusuf, Maria, dan Yesus. Itu membuat sedih. Kalau dalam bacaan hari ini dikatakan dalam rumusan yang lebih abstrak, firman Allah sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita, tetapi manusia tidak mengenalinya. Itu tahap pertama. Lebih lagi satu tahap lagi dikatakan, firman Allah itu datang kepada kita kepunyaannya, tetapi kepunyaannya tidak menerimanya. Nah, itu lebih lagi ya. Tadi tidak mengenalinya masih ya sudah menyedihkan juga, tapi lebih dari itu tidak menerimanya Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, saya membaca di sebuah kampung Katolik, penduduknya hampir semua Katolik di Irlandia, di Eropa ya. Mereka berkaitan dengan ini ya. Memiliki kebiasaan yang unik dalam merayakan Natal. Mereka merayakannya demikian, sepakat semua karena memang mayoritas Katolik di desa itu ya. Tanggal 24 Desember sejak pagi jam 00:01 sampai nanti malam untuk pergi ke gereja ya, untuk merayakan Natal. Semua sepakat pada hari itu di kampung itu semua rumah wajib dibiarkan terbuka pintunya. Tidak boleh ada warga penduduk yang menutup pintu rumahnya sepanjang hari itu, dari 24 pagi sampai 24
malam ketika orang pergi untuk merayakan Ekaristi. Dan di meja di tempat tamu ditaruh lilin 2 bernyala. Entah pemilik rumahnya ada di situ atau harus pergi, pintu harus selalu terbuka. Tanggal 24 itu sampai nanti malam mereka merayakan Ekaristi. Berani nggak orang Parit 3 pergi sepanjang hari, pintunya dibuka lebar-lebar ya. Ya, sekarang alasannya kita takut karena ada corona, Monsinyur. Agak protes dia ya, karena menyedihkan ya, cerita tentang hal yang sedih. Itu kebiasaan, mereka sepakat begitu ya. Pokoknya tanggal 24 Desember sepanjang hari begitu. Rumah harus dibuka. Entah orangnya di rumah atau tidak ada, atau kemanapun juga tetap harus. Kira-kira kenapa itu? Mereka tadi berkaitan dengan cerita tadi. Mereka tidak ingin ya, apa yang terjadi dulu di malam Natal itu terulang di desa mereka. Jangan sampai Tuhan Yesus datang, kita menutup pintu. Nah, itu simbol yang mau mereka ungkapkan dengan merayakan Natal dengan cara seperti itu ya. Jadi jangan sampai terjadi Yesus datang, tetapi kita justru menutup pintu. Kalau dalam bahasa Injil tadi kita tidak mengenalinya. Itu dosa yang pertama. Yang lebih berat lagi bukan hanya tidak mengenalinya, tapi tidak mau menerimanya. Tentu saudara-saudara sekalian, bukan soal pintu rumahnya mungkin ya, itu juga, tetapi pintu hati. Mereka mau mengungkapkan demikian. Merayakan Natal yang paling baik adalah itu ya, hati-hati. Sukacitanya memang besar karena firman sudah menjadi manusia. Sang Sabda sudah menjadi manusia, Putra Allah sudah menjadi manusia. Tapi jangan sampai ya, sukacita itu membuat kita justru tidak mengenalinya. Memang tidak mudah juga ya. Waktu Yusuf dan Maria datang ke Bethlehem, siapa yang menyangka Maria mengandung Putra Allah ya? Itu PR berikut, pesan berikut. Seringkali Tuhan Yesus datang tidak terduga. Seringkali Tuhan Yesus datang di luar perkiraan kita. Atau kalau mungkin sedikit lebih konkret dan petunjuk, seringkali Tuhan datang dalam diri orang-orang yang susah. Seperti Yusuf dan Maria yang berjuang, jalan jauh, sudah mengandung 8 bulan mungkin itu ya, dan hampir melahirkan. Bayangkan jauh seperti itu, bukan keturunan bangsawan, orang-orang yang sederhana. Siapa menduga bahwa Maria mengandung Putra Allah? Tidak ada yang tahu. Ujian juga bagi kita ya. Seringkali Tuhan datang, kita tidak mengenalinya. Karena memang seringkali Tuhan datang tidak terduga. Atau lebih konkret sekali lagi, Tuhan datang seringkali dalam diri orang-orang yang menderita, yang susah, yang sederhana, yang mungkin melampaui perkiraan-perkiraan kita. Saya selalu merasa ini salah satu pesan yang paling penting dari perayaan Natal. Tentu saja kita bersuka cita. Tuhan datang di tengah-tengah kita. Dia menyertai kita. Jangan sampai Tuhan datang, kita menutup pintu rumah kita. Jangan sampai Tuhan datang, kita tidak mengenalinya. Jangan sampai Tuhan datang, kita menutup pintu hati kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, hari ini kita di hari terakhir di tahun 2021. Mungkin ada baiknya, ada saat untuk melihat seluruh perjalanan hidup kita. Sukses, ada yang gagal, ada yang berhasil, kita bersuka cita, tapi mungkin
Salah satu kriteria untuk mengukur sukses atau tidaknya hidup kita mungkin dari pesan Natal ini juga ya. Sejauh mana selama setahun yang sudah lewat kita mengenali Tuhan yang datang dan tidak menutup hati kita. Sejauh mana kita terbuka untuk orang-orang yang membutuhkan perhatian kita. Jangan-jangan Tuhan di situ sedang datang dan menyapa kita. Atau untuk tahun ke depan kita menjadikan itu juga sebagai kriteria dan petunjuk tentang keberhasilan dan kegagalan hidup kita. Kita bawa pesan Natal itu untuk hari-hari berikut pada tahun-tahun berikut dengan membuka pintu hati kita. Tuhan sudah datang, jangan sampai kita menutup pintu hati kita. Tuhan memberkati kita semua.